Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca ta'awuz dan basmalah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan, siswa dapat menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model konkret. Ya, sekarang kita akan mulai pelajaran tentang pecahan. Apa itu pecahan? Untuk mengetahui apa itu pecahan, kita perhatikan. Tahukah kamu buah apa ini? Ya, apel. Berapa jumlah buah apel itu? Ya, 1 buah apel. Apabila 1 buah apel tersebut dipotong-potong, apa yang akan terjadi? Betul, apel tersebut terbagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa potongan. Sekarang, tahukah kamu makanan apa ini? Bagaimana bentuknya setelah dipotong? Nah, dari buah apel dan pempek lenjer, dapat kamu menjelaskan arti pecahan? Ya, pecahan adalah bagian-bagian dari sesuatu yang utuh. Sekarang, kita akan mengenal pecahan lebih lanjut. Perhatikan gambar pizza berikut. Apabila pizza ini kita potong, maka akan menjadi 2 bagian. Satu pizza utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Maka, 1 dari 2 bagian yang sama, lambang bilangannya ditulis 1/2. 1 pizza utuh dibagi 2, berarti 1/2. Perhatikan pecahan berikut. Ada 4 kotak, di mana kotak tersebut 3 diantaranya berwarna hijau, 1 kotak berwarna hitam. Lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna hijau yaitu 3/4. Karena jumlah kotak yang diarsir warna hijau sebanyak 3 buah. Jumlah seluruh kotak yaitu 4 buah. Pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. 1 disebut pembilang, letaknya di bagian atas. Sementara 2 disebut penyebut, letaknya di bagian bawah. Pembilang adalah bagian yang terbagi. Penyebut adalah banyaknya bagian. Perhatikan pizza berikut. 1 pizza dibagi menjadi 3 potong atau 3 bagian. Maka pecahannya adalah 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, 1 buah pizza dipotong menjadi 4 bagian. Maka
Lambang bilangannya adalah 1/4 atau 1/4. Nah, 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 2/4. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apa lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna biru? Ya, 2/3. 2 adalah gambar berwarna biru. 3 adalah seluruh gambar. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apa lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna merah? Ada berapa warna merah? 3. Seluruh kotaknya sebanyak 4. Berarti pecahan pada gambar yang berwarna merah adalah 3/4. Apa lambang bilangan pecahan pada gambar yang berwarna kuning? Ada berapa gambar berwarna kuning? Ya, 1. Ada berapa jumlah seluruh gambarnya? 5. Berarti lambang bilangannya adalah 1/5. Selanjutnya kita akan memahami pecahan senilai. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama terdiri dari 2 kotak, 1 kotak berwarna hijau, 1 kotak berwarna hitam. Gambar kedua terdiri dari 4 kotak, 2 kotak berwarna hijau, 2 kotak berwarna hitam. Gambar ketiga adalah gambar yang terdiri dari 6 kotak. 3 kotak berwarna hijau, 3 kotak berwarna hitam. Kotak pertama lambang bilangannya adalah 1/2. Ya. Kotak kedua lambang bilangannya adalah 2/4. Kotak ketiga lambang bilangannya adalah 3/6. Baik untuk yang berwarna hijau maupun berwarna hitam. Pecahan 1/2, 2/4, 3/6 adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan satu bilangan yang sama. Sekali lagi, pecahan senilai adalah pecahan yang dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan satu bilangan yang sama. Oke, selanjutnya kita akan menentukan pecahan senilai. Tentukan pecahan senilai dari 1/2. Langkah pertama, kita akan menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 1/2 kita kalikan terlebih dahulu dengan 2/2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 2/4 senilai dengan 1/2. Selanjutnya 1/2 kita kalikan lagi dengan 3/3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Pembilang penyebutnya dikalikan 3. Maka 3/6 senilai dengan 2/4 senilai dengan 1/2. Dan selanjutnya 1/2 kita kalikan dengan 4/4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8.
maka 4/8 senilai dengan 3/6, dengan 2/4, dengan 1/2. Selanjutnya, menentukan pecahan senilai dari 12/18 dengan cara membagi. 12/18 terlebih dahulu kita bagi dengan 2/2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Maka 6/9 senilai dengan 12/18. Selanjutnya, 12/18 kita bagi dengan 3/3. 12/18 dibagi 3/3, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Maka 4/6 senilai dengan 6/9 senilai dengan 12/18. Dan selanjutnya 12/18 kita bagi dengan 6/6. Mengapa tidak kita bagi dengan 4/4? Karena 4/4 tidak bisa membagi bilangan 12/18 secara sekaligus. Hanya dapat membagi 12 dibagi 4, sementara 18 tidak bisa dibagi 4. Begitu juga dengan 5/5. Pecahan 5/5 tidak bisa membagi 12/18. Oleh karena itu, bilangan yang dapat membagi 12/18 setelah 5 adalah 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Maka pecahan 2/3 senilai dengan 4/6, senilai dengan 6/9, senilai dengan 12/18. Selanjutnya tugas mandiri, kerjakan ayo berlatih 1.1 halaman 6. Dikerjakan di buku paket. Setelah itu, kita akan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat kita lakukan dengan cara pembagian. Contoh pertama, sederhanakan pecahan 6/18. Penyelesaiannya adalah 6/18 kita bagi dengan 2/2. Kita bagi dengan bilangan paling kecil setelah 1, yaitu 2/2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Pecahan 3/9 masih bisa disederhanakan kembali. Nah, kalau misalnya 3/9 ini masih bisa kita bagi dengan 2/2, maka kita bagi dengan 2/2. Tapi kalau tidak bisa dibagi dengan 2/2, maka kita bagi dengan 3/3. 3/9 dibagi 3/3 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka pecahan 1/3 adalah pecahan paling sederhana dari 6/18. Contoh kedua, sederhanakan pecahan 4/12. Penyelesaiannya 4/12 kita bagi dulu dengan 2/2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Pecahan 2/6 masih bisa disederhanakan kembali. 2/6 kita bagi lagi dengan 2/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1,
6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Penyederhanaan pecahan dapat kita lakukan juga dengan cara tabel. Contoh pertama, sederhanakan pecahan 8/12. Kita siapkan tabelnya 8/12. 8 kita bagi dengan 2, hasilnya 4. 12 kita bagi dengan 2, hasilnya 6. 4 dan 6 masih bisa kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Mudah kan? Contoh kedua, sederhanakan pecahan 6/24. Kita siapkan tabelnya 6/24. 6 kita bagi dengan 2, hasilnya 3. 24 kita bagi dengan 2, hasilnya 12. Selanjutnya 3 dengan 12 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi bentuk paling sederhana dari 6/24 adalah 1/4. Selanjutnya ada tugas mandiri lagi. Kerjakan ayo berlatih 1.2, halaman 7, kerjakan di buku paket. Selamat mengerjakan soal-soal di buku paket. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi Pak Jai.